Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Riki Melira Panirianda, instansi SMP Negeri 1 Parindu, PPG Daljak Angkatan 2 IPA 1 UNESA 2020 akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran dengan materi komponen penyusun darah yang dilaksanakan pada hari Senin 23 November 2020 jam 8 pagi. Pada video ini menggunakan beberapa platform. Yang pertama, Google Classroom, yang kedua, WhatsApp Group, yang ketiga, Google Meet, dan yang keempat, Google Form. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya. Pagi, Bu. Iya. Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Kalau keluar rumah, perhatikan protokol kesehatannya, gunakan masker, lalu sering-sering cuci tangan. Kalau bisa bawa hand sanitizer, oke? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu biar pelajaran yang kita terima hari ini lebih berkah untuk kita terima. Nah, silakan Nabil pimpin doanya. Baik, Bu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya. Andini sudah, Cantika sudah, Dewi, Elim, Nabil, Rois sudah semua sudah lengkap. Nah, nanti Ibu juga akan share link presensi di Google Form lewat WhatsApp Group ya. Nanti pas kita di WhatsApp Group, nanti Ibu akan share link ke sana. Ibu lihat dulu kesiapan daringnya. Suara Ibu kedengaran tidak? Kedengaran, Bu. Suara gambar Ibu juga jelas ya di sana ya? Jelas ya? Bu. Oke, nanti kalau misalnya Ibu lagi jelaskan, mikrofonnya disilang aja, di mute. Nanti kalau misalnya ingin bicara, tinggal di unmute, gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan. Kemarin kita udah belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Tentang zat adiktif, Bu, tentang narkoba. Iya, pertemuan kemarin kita udah belajar tentang narkoba atau narkotika. Ada jenis narkotika itu penggunaannya harus menggunakan jarum suntik ke dalam tubuh. Nah, ada yang tahu alasannya kenapa seperti itu? Saya, Bu. Ya, Elim? Karena memasukkan narkoba ke aliran darah, Bu, agar dapat diedarkan oleh darah tubuh. Iya, dia harus memasukkan melalui aliran darah. Iya, itu sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang Ibu akan share gambar. Kalian lihat gambar yang akan Ibu share. Silahkan nanti yang ingin berpendapat, silahkan. Nah, Ibu share sebentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, nah lihat di situ. Itu ada gambar apa? Orang jatuh dari sepeda, Bu. Ya, seorang anak yang sedang main sepeda, lalu dia jatuh, dan mengeluarkan darah, ya kan? Nah, Ibu rasa juga kalian di sini semuanya pernah jatuh dan mengeluarkan darah, atau terluka kena pisau mengeluarkan darah, ya kan? Iya, Bu. Saya pernah luka saat jatuh dari sepeda, Bu. Iya, tuh Nabil tuh pernah jatuh dari sepeda. Ibu juga dulu pernah jatuh dari sepeda dan berdarah. Nah, sekarang Ibu akan cek kemampuan kalian terlebih dahulu. Ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti kita lihat bersama-sama. Ini gambarnya. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah gambar sel-sel darah. Hari ini kita akan belajar tentang darah kan. Nah, ini ada gambar 1, 2, 3. Ini adalah sel-sel darah. Ini Ibu acak. Nah, sekarang coba satu persatu jawab. Yang satu gambar apa, dua gambar apa, yang ketiga gambar apa. Ayo dimulai dari siapa?
Satu, darah sel putih, Bu. Iya, kedua. Kedua, darah sel merah. Yang ketiga. Keping darah. Oke, Ibu simpan dulu jawabannya. Nanti kita sama-sama lihat cek ya, benar atau tidak jawabannya. Sekarang coba Elim. Yang satu gambar apa, Elim? Sel darah putih, Bu. Iya, yang kedua. Keping darah. Ketiga. Sel darah merah. Iya, simpan dulu jawabannya. Sekarang Andini. Yang nomor 1 sel darah putih, Bu. Yang nomor 2 itu keping darah. Yang nomor 3 sel darah merah. Oke, nah Ibu simpan dulu jawabannya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang darah, tentang komponen penyusun darah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan menentukan fungsi darah. Apa saja fungsi darah nanti kita akan ketahui. Yang kedua, menganalisis hasil pemisahan komponen penyusun darah. Yang ketiga, menentukan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis komponen penyusun darah. Nah, materi ini penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena agar kita tahu pentingnya darah bagi kehidupan kita. Nah, untuk kalian ketahui bahwa 8% dari berat badan kita itu adalah isinya darah. Jadi penting untuk mempelajari materi kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini secara garis besar nanti setelah kita belajar di Google Meet ini, nanti kita langsung ke WhatsApp Group. Nah, di WhatsApp Group Ibu akan share video praktikum sama LKPD. Di situ kita akan diskusikan apa yang harus dikerjakan, lalu kalian mengerjakan, nanti kumpulkan japri ke Ibu setelah mengerjakan LKPD-nya. Setelah Ibu lihat semua sudah selesai, baru kita bahas di Google Meet lagi. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Paham? Cantika, Roin, Andini, Nabil, Dewi, Im. Paham ya? Paham, Bu. Nanti juga foto ya ketika sedang mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke WhatsApp Group ya. Oke, ya kita live dulu di sini, nanti kita lanjut diskusinya di WhatsApp Group. Ibu akhiri ya untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di sini kita akan diskusikan apa saja yang harus dikerjakan di LKPD dan Ibu juga akan share video praktikum di sini. Ya. Nah, sebelum Ibu share video praktikum, ada yang ingin Ibu tanyakan. Nah, apa saja komponen penyusun darah dan fungsi masing-masing komponen penyusun darah tersebut? Ada yang ingin menjawab? Silahkan ya, mau melalui chat boleh, voice note juga boleh. Dua komponen darah ada dua, Bu, yaitu plasma darah dan sel-sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, Bu. Nah, baik sekali jawabannya ya. Nah, sekarang Ibu akan share link video praktikum. Silahkan kalian tonton. Nah, setelah itu jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar pada manusia. Yang pertama, pewarna penggaris. Baik, bisa kita lihat bahwa tampilan campurannya mirip seperti darah. Warnanya merah. Nah, ini tampilan setelah beberapa menit didiamkan. Campurannya terdiri dari beberapa lapisan. Setelah didiamkan beberapa menit, tabung reaksi ini ternyata terdapat beberapa lapisan. Disimak ya video praktikumnya, karena video itu akan membantu kalian dalam mengerjakan LKPD nanti. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai video praktikumnya, silahkan ya. Nah, Rois ada bertanya itu fungsi darah apa? Ada yang ingin menjawab pertanyaan Rois? Silahkan. Saya, Bu, fungsi darah sebagai pengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam tubuh manusia, Bu. Nah, terima kasih jawabannya Dewi dan Cantika.
Kita simpan dulu jawaban sebenarnya apa, nanti kita akan cari tahu setelah kita belajar mengerjakan LKPD, kita analisis LKPD-nya. Nah, akan lebih tahu lagi fungsi darah itu banyak sekali. Nah, sekarang Ibu akan share LKPD. Ibu juga sudah mengupload LKPD di Classroom ya. Ada handout juga, ada link video praktikum tadi juga sudah Ibu upload bersama link video penguatan pembelajaran. Nah, LKPD udah Ibu share, silahkan dibuka lalu dilihat. Yang harus kalian kerjakan itu adalah menggambar hasil pengamatan dari video praktikum. Lalu jawab pertanyaan diskusi, lalu jawab pertanyaan di tabel pengamatan, dan terakhir buat kesimpulan. Untuk mengerjakannya, silahkan mencari referensi dari mana saja, dari handout boleh, internet boleh, buku paket yang kalian punya juga boleh, dan dari mana saja boleh. Berkolaborasi dengan teman, bertanya japri juga tidak Ibu larang, silahkan. Elim bertanya, komponen darah digambar sesuai urutannya. Iya, dibuat gambar sesuai urutannya, kan menggunakan video praktikum tersebut ya. Nah, silahkan dikerjakan. Sekarang Ibu beri waktu kalian 30 menit cukup ya. Nah, nanti kalau sudah, kirim japri ke Ibu jawaban LKPD-nya. Nanti kita akan bahas di Google Meet hasil LKPD-nya. Nanti juga ketika mengerjakan LKPD-nya, tolong difoto. Minta orang rumah kirim foto kalian ketika mengerjakan. Kirimnya di mana? Kirimnya di grup ini ya, ketika kalian mengerjakannya. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi di Google Meet. Selamat mengerjakan, semangat! Ya, Ibu lupa tadi share link Google Form untuk absensi ya. Nih Ibu kirimkan link presensinya, tolong diisi karena itu untuk merekap kehadiran kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, tadi Ibu lihat sudah semua mengumpulkan LKPD-nya, jawaban LKPD-nya sudah baik. Nah, kita bahas sekarang di Google Meet. Silahkan siapa yang ingin menjawab dipersiapkan sambil Ibu share screen dulu LKPD-nya ya. Tunggu sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kita mulai bahas jawaban dari LKPD-nya. Nah, mulai dari yang pertama. Untuk gambar percobaan, hasil pengamatan ini tidak kita bahas di sini. Tadi Ibu juga sudah lihat jawabannya sudah benar. Dari video praktikum sudah digambar dengan baik tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membahas yang diskusi.
diskusi ada 2 pertanyaan. Silakan siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Pertama, Saya. iya Dewi. Mengapa darah berwarna merah, Dewi? Darah berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau Hb. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Iya, nah itu alasan mengapa darah berwarna merah karena dia mengandung protein hemoglobin. Nah sekarang yang kedua, saat kalian terluka, lama-kelamaan luka tersebut akan mengering. Nah bagaimana proses pembekuan luka terjadi? Siapa Dewi lagi? Ya silahkan Dewi. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase dan tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protombin atau calon trombin menjadi trombin karena mengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Nah, itu tadi proses pembekuan luka pada tubuh ya. Jadi ketika trombosit pecah karena luka, nah maka otomatis akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim trombokinase. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Nah, ketika trombin sudah terjadi, ini fungsinya untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang akan menjadi benang-benang fibrin dan lama-kelamaan akan menutup luka dan darah pun berhenti tidak keluar lagi. Itu. Nah, sekarang untuk tabel ini setelah menggambar komponen darah tadi yang pertama kan tugas hasil pengamatan itu kan ada 2 komponen darah. Nah, sekarang sebutkan lalu tuliskan ciri-cirinya dan fungsinya. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Nah, Saya, Bu. Andini silakan. Penyusun darah plasma darah. Ciri-cirinya berwarna kuning muda dan berbentuk cairan. Fungsinya pengukuran tekanan osmosis darah sehingga dengan sendirinya jumlahnya dalam tubuh akan diatur, misal dengan ekskresi. Membawa sari-sari makanan, membawa sisa metabolisme, membawa hasil ekskresi dan beberapa gas. Penyusun darah yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Cirinya memiliki bentuk bulat pipih, cekung atau bikonkaf di bagian tengah, tidak berinti, berjumlah 4-5 juta tiap mikrometer. Dibuat dalam sumsum merah tulang pipih, sedangkan pada bayi di dalam hati. Berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat O2. Memiliki umur 120 hari. Fungsinya membawa sisa metabolisme, membawa hasil ekskresi, dan beberapa gas. Oke. Terus yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Ciri-cirinya memiliki bentuk tidak tetap atau berubah-ubah, ameboid, tidak berwarna, berinti sel bulat, dan ukuran lebih besar daripada sel darah merah. Berjumlah 6.000 sampai 9.000 atau 8.000 sel tiap mikrometer. Dibentuk dalam sumsum tulang merah, limfa, dan kelenjar limfa. Memiliki umur 12 sampai 13 hari. Oke, yang terakhir. Dari infeksi dengan cara makan kuman penyakit dan benda-benda asing dalam tubuh. Oke. Penyusun terakhir keping darah atau trombosit. Ciri-cirinya bentuk beraturan, tak berhenti, dan mudah pecah. Berjumlah 200.000 sampai 400.000 tiap mikrometer. Dibuat di dalam sumsum tulang belakang dan fungsinya berperan dalam pembekuan darah pada luka. Iya, nah itu jawaban dari Andini. Jadi komponen penyusun darah itu ada 2, ada plasma darah dan sel-sel darah. Nah, plasma darah itu berupa cairan berwarna kuning. Lalu sel darah terbagi lagi menjadi 3, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah trombosit. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk kesimpulan. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan dari LKPD ini? Saya, Bu. Elim. Nah, boleh Elim. Silahkan. Pertama,
Darah manusia terdiri dua komponen penyusun yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang kedua, plasma darah berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis darah, membawa sari makanan, membawa sisa metabolisme, membawa hasil ekskresi dan beberapa gas. Sel darah merah berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah berfungsi untuk pembekuan darah saat terjadi luka. Iya, oke. Jadi itu kesimpulan dari pengerjaan LKPD kita bahwa darah itu terdiri menjadi dua komponen seperti Ibu bilang tadi yang juga Elim sudah jawab. Jadi ada plasma darah, sel-sel darah. Nah, fungsi darah secara umum itu adalah untuk mengangkut bahan atau zat makanan, juga untuk mengangkut oksigen, lalu sisa-sisa metabolisme, lalu juga hormon di dalam tubuh. Selain itu, darah juga menjaga kadar asam basa di dalam tubuh dan juga pengatur suhu tubuh. Nah, itu fungsi darah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah paham? Sudah. Oke, nah sekarang supaya lebih paham lagi materi kita hari ini, Ibu ada video penguatan materi untuk materi komponen penyusun darah. Nah, silahkan kalian tonton ya sebentar videonya. Sebentar Ibu share screen dulu. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi. Yaitu, mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa.
Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Dan agranulosit yang tidak memiliki granula, terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Mengenai proses pembekuan darah akan dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja video mengenai komponen darah. Oke, nah itu tadi video penguatan materi. Nah, sekarang kita akan simpulkan materi yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini bersama-sama. Nah, Ibu akan share screen PowerPoint-nya, materinya, tolong diperhatikan. Sudah terlihat? Ya, Bu. Nah, sama-sama kita simpulkan dari pelajaran kita dari awal sampai akhir tadi ya. Nah, yang pertama, apa fungsi darah? Nah, fungsi darah bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu adalah untuk mengedarkan sari makanan, lalu mengangkut oksigen, menyembuhkan luka, membuang zat-zat sisa ke ginjal dan juga kulit, lalu membawa sisa oksidasi sel tubuh, melawan kuman atau bakteri yang masuk, mengedarkan hormon, dan sebagai pengatur suhu tubuh. Ini adalah fungsi darah secara umum. Nah, sekarang kita lihat untuk yang kedua. Mengapa darah berwarna merah? Nah, darah manusia berwarna merah karena mengandung protein hemoglobin. Tadi sudah dijawab di LKPD ya. Nah, protein tersebut mengandung senyawa berwarna merah yang disebut sebagai heme. Nah, untuk membawa oksigen melalui aliran darah. Makanya darah kita tidak berwarna kuning, ya warna merah karena ada hemoglobinnya gitu. Nah, komponen penyusun darah. Nah, komponen penyusun darah tadi ada dua, plasma darah dan sel-sel darah. Nih, lihat gambarnya. Nah, plasma darah yang di atas dan sel darah itu di bawah. Nah, tadi sel darah ada berapa? Ada berapa? 3 ya, Nabil ya? Iya, 3. Sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ciri dan fungsinya. Nah, plasma darah ini yang berwarna kuning. Ini plasma darah itu adalah cairan yang berwarna kuning bening. Fungsinya untuk apa? Mengatur tekanan osmosis darah sehingga dengan sendirinya jumlahnya dalam tubuh itu akan diatur, misalnya dengan ekskresi. Lalu kedua, dia membawa sari-sari makanan, membawa sisa metabolisme, dan membawa hasil ekskresi dan beberapa gas. Nah, itu dari fungsi dari plasma darah. Nah, sekarang sel darah merah eritrosit, nih gambarnya ya. Tadi benar tidak yang menjawab gambar eritrosit? Nih, gambar yang ketiga itu sel darah merah ya. Ingat yang cek kemampuan awal tadi? Nah, bentuknya bulat pipih cekung, nih seperti ini. Di bagian tengahnya cekung, tidak berinti, jumlahnya 4-5 juta. Nah, dibuat dalam sumsum merah tulang pipi, sedangkan kalau pada bayi di dalam hati. Berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Umurnya berapa? Umurnya 120 hari. Fungsinya untuk mengedarkan oksigen. Ini sel darah merah. Nah, untuk sel darah putih nih, lihat gambar bentuknya itu berubah-ubah, tidak seperti sel darah merah yang bentuknya hanya satu. Nah, bentuknya tidak tetap berubah-ubah, ini disebut dengan ameboid.
tidak berwarna, berinti sel bulat, ukurannya lebih besar daripada sel darah merah. Jumlahnya 6.000 sampai 9.000. Dibentuk di dalam sumsum merah tulang limfa dan kelenjar limfa. Umurnya 12 sampai 13 hari. Fungsinya untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan cara memakan kuman penyakit dan benda-benda asing dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kalian sudah infeksi, kadang lukanya mengeluarkan nanah kan? Nah, itulah sel darah putihnya mulai bekerja di situ. Tuh. Nah, sekarang untuk keping darah atau trombosit, ini gambarnya. Nah, trombosit memiliki bentuk tak beraturan, tidak berinti, dan mudah pecah. Berjumlah 200.000 sampai 400.000. Dibuat di dalam sumsum tulang belakang, berperan dalam pembekuan darah pada luka. Nah, bagaimana proses pembekuan darah? Tadi sudah dijawab oleh temannya ketika kita bahas di LKPD. Nah, sekarang kalau dilihat dari bagannya seperti ini. Besarkan ya. Nah, ketika trombosit pecah, pecah kan karena luka, nah dia akan mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim ini fungsinya untuk apa? Untuk mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Jadi, benang-benang fibrin ini terbentuk, lama-kelamaan akan menutup luka. Luka tertutup, darah pun jadi berhenti. Nah, itulah proses pembekuan luka. Makanya kalau kalian terluka, pasti akan ada waktu lukanya atau lukanya darahnya berhenti, ya kan? Tidak mungkin darahnya ngucur terus. Nah, itu ada prosesnya, proses pembekuan luka namanya. Gitu. Sampai di sini sudah paham? Paham? Bu. Oke, nah sekarang kita lihat nih gambar yang cek kemampuan awal. Jadi nomor 1 ini gambar apa? Sel darah apa yang pertama? Keping darah, Bu. Keping darah, betul. Yang kedua? Sel darah putih. Iya, sel darah putih. Yang ketiga? Sel darah merah. Sel darah merah. Oke, sudah paham ya? Oke, nah sekarang Ibu tutup dulu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, nah selanjutnya Ibu akan ambil nilai untuk pengetahuannya. Nilainya Ibu ambil dari pengerjaan soal evaluasi. Ibu akan share link Google Form di WhatsApp nanti kalian kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit ya, soalnya kan gampang. Kan sudah belajar. 20 menit, 5 soal evaluasi kalian kerjakan. Di situ nanti akan keluar langsung nilainya. Itu untuk penilaian pengetahuan. Nah, untuk yang penilaian keterampilannya, Ibu minta kalian membuat mind mapping atau peta pikiran. Buat untuk materi ini, berarti materi komponen penyusun darah. Buat sebaik mungkin secara visual, kalau dilihat bagus, diwarnai kalau bisa. Lalu konsepnya juga bagus. Jadi materinya tetap terlihat di situ. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya tentang tugasnya? Nah, oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu minta satu orang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang dipelajari hari ini? Ada hal barukah yang didapat? Ada kendalakah yang dirasakan? Nah, silakan siapa? Elim, ya Elim. Materi yang dipelajari hari ini tentang fungsi darah, komponen darah, dan fungsi-fungsi komponen darah penyusun, Bu. Ya, ada kendala yang dirasakan, Elim? Kendala yang dihadapi jaringan, Bu, yang hilang datang, Bu. Oh iya, kalau tadi yang hilang datang tuh Royce ya, tadi sempat left sebentar lalu masuk lagi. Nah, mudah-mudahan nanti pas pertemuan berikutnya jaringannya sudah bagus dan kita juga bisa lebih fokus untuk belajar kalau jaringannya tidak terganggu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang golongan darah dan pembuluh darah. Nanti seperti biasa akan Ibu share bahan ajarnya. Jadi kita akan belajar mengenai golongan darah dan pembuluh darah. Gitu. Ibu rasa kalian sangat aktif sekali belajarnya hari ini. Bertepuk tangan dulu untuk kalian semua.
sudah bertanggung jawab mengerjakan soalnya dengan baik, disiplin waktunya, juga mandiri mengerjakannya, dan jujur pastinya. Karena Japri kan jawabannya ke Ibu. Nah, baik sekali. Mudah-mudahan untuk kedepannya belajarnya juga bisa seperti ini terus ya. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Nanti Ibu akan share untuk evaluasi di WhatsApp. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Saya, Bu. Ya, Elim, silakan. Marilah kita berdoa menurut doa dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Elim. Nah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu share link untuk evaluasi ya, tolong dikerjakan. Ibu tunggu 20 menit, nanti mind mappingnya juga dikerjakan. Setelah 20 menit juga kalian kumpulkan mind mappingnya beserta soal evaluasinya di Google Form.